Kita bersyukur kalau kita masih diberi kekuatan sama Tuhan. Haleluya ya. Kita mau siap memuji Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama kita buka dengan pujian bersama Laskar Kristus. Mari kita. Siap jadi Laskar Kristus? Siap. Oke. Nah, adik-adik semua, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Mari Bu Atin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu bagi kami semua. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami, ibadah anak sekolah minggu GKI Pahlawan. Tuhan Yesus, berkati setiap kami sehingga kami bisa menerima setiap firman-Mu dengan baik. Kami siap Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Big or small, short and tall, wow, semua dicintai Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa melakukan. Ya, kita bersama-sama puji Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Pasti semuanya juga sudah siap ya. Yuk bersama-sama kita pujikan, baca kitab suci. Suci
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami mau mendengarkan dengan baik. Kami mau menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semuanya masih semangat ikut sekolah minggu? Iya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yunus 1. Yunus pasal 1. Kita baca semuanya ya. Nah, kita akan nonton dulu video tentang kisah Yunus pasal 1. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Aduh ya ampun, nyebelin deh. Masa aku dapat tugas kelompok bareng temen itu tuh yang tingkahnya kayak Shinchan. Aduh, tugas kelompok kok bareng anak yang nakal, jahil, usil. Ampun, pusing deh. Biarin aja ah. Gak mau.
Aku gak mau kerjakan tugasnya. Biarin. Dapat temen kok nyebeli kayak gitu. Nah, anak-anak, siapa yang pernah tidak mau ngerjain tugas sekolah karena dapat teman kelompok yang tidak anak-anak senangi, dapat teman kelompok yang nyebeli? Ayo, siapa yang terus tidak mau ngerjain tugas sekolahnya? Ayo. Nah, anak-anak, cerita hari ini seperti contoh-contoh tadi. Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada penduduk kota Niniwe. Kenapa? Karena Tuhan sebetulnya tidak ingin menghukum penduduk kota Niniwe. Tuhan masih mau memberi kesempatan pada kota Niniwe untuk bertobat. Nah, Yunus diperintahkan untuk memberitakan, ayo penduduk kota Niniwe segera bertobat supaya kalian tidak dihukum oleh Tuhan. Tapi Yunus tidak senang kalau penduduk kota Niniwe tidak dihukum sama Tuhan. Kenapa? Karena memang penduduk kota Niniwe itu jahat-jahat. Lah, maunya Yunus yang jahat itu dihukum aja sudah sama Tuhan, dihabisi aja sama Tuhan. Yunus kemudian melarikan diri dari tugas yang diberikan Tuhan. Yunus tidak taat. Yunus menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Tuhan tahu enggak kalau Yunus lari? Ya tahulah, karena Tuhan Allah yang Maha Tahu. Yunus mau lari kemana aja, Tuhan juga tahu. Nah, kemudian seperti cerita tadi, Tuhan menegur Yunus. Tuhan mengingatkan Yunus untuk kembali ke tugas yang semula diberikan kepada Yunus. Dan Yunus ditelan oleh ikan besar. Di dalam perut ikan, Yunus kemudian menyesali perbuatannya yang sudah melarikan diri dari tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dan setelah Yunus sadar, ikan besar tadi diperintahkan oleh Tuhan untuk memuntahkan Yunus ke pantai. Ada lagi sekarang contoh yang lain, itu di sekolah. Kalau di rumah, coba tuh ada gambar apa? Mama baru setrika, baru nyapu, baru masak di dapur, baru cuci piring, cuci baju, belanja. Terus ayah lagi nyuci mobil, mau beresin gudang. Terus papa mama bilang, bantuin yuk, mama biar cepet selesai nih, papa biar ndak capek yuk, kita kerja sama-sama yuk, bareng yuk, beres-beres rumah yuk. Terus anak-anak baru asik main HP, TikTok, baru asik main game online, atau baru asik sama binatang kesayangannya, atau baru tidur. Nah, terus kira-kira anak-anak mau ndak bantuin papa mama melakukan tugas-tugas di rumah? Ayo pilih membantu orang tua atau tetap asik dengan kegiatannya, kesenangannya, hobinya. Ayo pilih yang mana, ayo. Nah, anak-anak, kita semua juga seperti Pak Yunus. Kita semua juga diberi tugas oleh Tuhan. Tugas sebagai pelajar adalah belajar, melakukan tugas yang diberikan oleh sekolah, mematuhi aturan-aturan sekolah, belajar dengan baik. Kemudian tugas sebagai anak di rumah, kita harus hormat, patuh, membantu orang tua, menjadi anak yang baik di rumah. Nah, ayo kita cek diri kita masing-masing.
kita sudah melakukan tugas kita di sekolah, di rumah, di masyarakat dengan bertanggung jawab atau belum? Nah, kita terkadang masih lebih suka mengutamakan kesenangan kita, hobi kita ketika kita harus melakukan tugas. Tugasnya ditinggal. Lebih senang main HP, lebih senang main game, TikTokan, YouTubean, ya toh? Nah, kita tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Kita harus melakukan tugas dengan bertanggung jawab. Meskipun tugas itu tidak kita sukai, meskipun tugas itu mengganggu kesenangan-kesenangan kita. Tuhan ingin kita menjadi anak yang bisa diandalkan. Apa tuh artinya bisa diandalkan? Ketika diberi tugas, dilaksanakan sesuai perintah. Nah, anak-anak, ketika Yunus kemudian menyadari kesalahannya, Tuhan tetap sayang kepada Yunus dan tetap mau menyelamatkan Yunus. Tuhan tetap mempercayai Yunus untuk melanjutkan tugasnya ke kota Niniwe. Nah, anak-anak, anak yang patuh, anak yang taat, anak yang bertanggung jawab melakukan tugas-tugasnya pasti akan disayang Tuhan, pasti akan disayang oleh orang tua, dan pasti akan disukai oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang anak-anak mau memilih menjadi anak yang bisa diandalkan, anak yang bisa melakukan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, atau mau jadi anak yang seenaknya sendiri, mau jadi anak yang semau gue. Pokoknya cari senangnya diri sendiri, peduli amat dengan tugas sekolah, peduli amat dengan orang tua. Siapa yang mau jadi anak seperti itu? Ih, jangan dong. Nanti Tuhan sedih, orang tua kalian juga sedih, kalian akan dijauhi oleh teman-teman. Mari kita menjadi anak-anak yang melakukan tugas-tugas kita dengan bertanggung jawab. Tidak lari dari tanggung jawab tugas-tugas kita. Lakukan semuanya dengan sukacita karena itu adalah perintah Tuhan untuk kita. Mari kita jadi anak-anak yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang bisa diandalkan dalam melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing. Oke adik-adik, sampai di sini ceritanya. Lanjut lagi minggu depan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang bisa diandalkan. Ketika kami diberi tugas, ketika kami diberi tanggung jawab, kami melakukannya dengan setia. Ampuni kami Tuhan kalau kami seperti Yunus yang melarikan diri dari tugas kami. Seringkali kami lebih suka main HP, lebih suka nge-game, lebih suka TikTok, nonton YouTube daripada melakukan tugas-tugas kami. Saat ini Tuhan, kami mau berjanji untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan perintah Tuhan. Ketika kami sebagai pelajar harus mengerjakan tugas-tugas sekolah, kami siap untuk mengerjakan tugas sekolah kami dengan bertanggung jawab. Ketika kami di rumah, kami harus hormat, patuh, dan membantu orang tua kami mengerjakan pekerjaan di rumah. Kami pun siap untuk menjadi anak-anak yang melakukan tugas kami di rumah dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Siapa yang siap menjadi anak yang taat? Saya mau. Yes. Nah, kita semuanya harus belajar menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Saat mama kita panggil, kita harus jawab. Ya. Saat mama kita suruh melakukan sesuatu, kita juga lakukan. Ya, kita harus menjadi anak yang taat. Taat kepada orang tua, juga kepada Tuhan. Yuk kita mau belajar untuk taat. T-A-A-T, taat. Aktivitas hari ini anak-anak menulis ayat hafalan dari Efesus 5 ayat 1. Ditulis bisa di kertas atau lewat aplikasi HP sekreatif mungkin. Jangan lupa ya dikirim ke grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa syafaat hari ini. Kita sama-sama pejamkan mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami masih boleh menikmati firman-Mu, kami masih boleh memuji Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di GKI Pahlawan beserta keluarganya. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan menolong di dalam kehidupan mereka. Di dalam belajar, Tuhan juga berkati anak-anak-Mu agar boleh menjadi anak yang selalu menurut perintah guru, juga menjadi anak yang taat. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami GKI Pahlawan, biarlah Tuhan terus memberkati gereja kami, biarlah gereja kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat, Engkau memberkati gembala kami, pendeta kami, biarlah kami semuanya boleh bersatu hati di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur jikalau saat ini Tuhan sudah mengalami penurunan di dalam pandemi ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan yang selalu menolong kami. Kami mohon pemulihan-Mu agar bangsa kami boleh dipulihkan dan kami boleh kembali ke kehidupan yang baru, yang dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Tuhan, kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang sedang berulang tahun, yaitu anak Louis juga Yosua. Tuhan, kami percaya, kami bersyukur jikalau Tuhan tambahkan usia itu karena kasih sayang-Mu. Berkati anak-anak kami, biarlah boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Biarlah setiap langkah kami adalah langkah yang mencerminkan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami akan berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa,
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.